salah satu pekerjaan yang paling repot itu adalah menjadi pemimpin sebuah tur, saudara. Ya, saya teringat waktu kalau ikut tur gitu ya, saudara ya. Kita apalagi orangnya banyak. Dulu zamannya Bahtera itu kalau pergi itu bukan cuma satu bus, saudara. Itu bisa sampai 6-7 bus waktu itu saya ingat ke Israel waktu itu. Nah, saudara, saya melihat banyak sekali saat kita ini ikut tur, terutama orang Indonesia, orang-orang kita ini ya, saudara ya. Ini nih, waduh, orangnya itu seringkali kita ini susah banget diatur, bener gak sih, saudara? Begitu turun, kalau orang Indonesia itu yang dicari, saudara, kita ke tempat wisata gitu ya, saudara ya. Ayo turun, waktunya udah mepet nih, saudara bayangkan ya, 6 bus ya, saudara ya. Turun di suatu tempat, kita mau ibadah misalnya, mau ibadah, ayo kita harus cepat-cepat. Karena ini sudah waktunya ibadah, kita cuman sewa tempatnya 1 jam misalnya. Oke, waktu turun semuanya, saudara, bukannya langsung menuju ke tempat ibadah, saudara, tapi kemana? Ke WC semuanya, saudara. Saudara bayangkan kalau setengah dari peserta tur ke WC, coba antrinya berapa lama, saudara? Lama banget, saudara. Ibadah yang harusnya udah bisa cepat dimulai, gak bisa dimulai. Karena apa? Semuanya, waduh, yang penting saya mau ke WC dulu. Gitu. Nanti setelah selesai, saudara, biasanya di suatu tempat, ayo kita harus naik, kita harus ke tempat yang lain. Gitu ya, saudara ya. Itu pasti aja, saudara, nanti sampai bus, wih, dihitung sama tour leader. Dihitung, loh, kok ibu ini nggak ada ya? Ada 2 ini, kok belum sampai kemana? Waduh, dicari. Nggak taunya lagi foto-foto, saudara, selfie, saudara. Kan kapan lagi saya kembali ke sini? Saya harus mengabadikan, ini adalah bukti saya sudah sampai tempat ini. Saudara, itu pusing banget, saudara, yang namanya saya ngelihat, aduh, yang namanya tour leader itu pusing, saudara. Apalagi kalau ngatur orang banyak, saudara. Pada dasarnya kita ini orang yang susah diatur, saudara. Pada dasarnya kita ini adalah manusia yang pengen kesenangannya sendiri, susah diatur. Itu memang sudah dari sananya, saudara. Bukannya salah orang tua kita atau salah siapa, memang pada dasarnya seperti itu. Kalau saudara lihat Adam dan Hawa aja susah diatur sama Tuhan, saudara. Tuhan loh, bukan orang tua di bumi ini. Tuhan Yesus sendiri, Allah Bapa sendiri yang membimbing. Susah diatur. Orang diomongin, kamu jangan makan ya buah pohon ini, gitu ya. Hawa tetap aja jatuh dan dia kepingin makan. Susah diatur, saudara. Ya, padahal hidup diatur Tuhan itu udah paling enak tuh. Benar nggak, saudara? Sofi kemarin ngomong waktu sharing yang kemarin, kalau kita diatur Tuhan itu enak banget. Kalau mau diatur, saudara. Karena Tuhan itu sudah mengetahui segalanya. Amin. Saudara kalau dalam sebuah perusahaan, saudara seorang karyawan, saudara itu pasti diatur kan oleh siapa? Oleh seorang bos atau pemimpin. Siapa orang yang mempunyai kapasitas untuk mengatur atau memimpin? Biasanya adalah seorang pemimpin ini adalah seorang yang mempunyai individu yang mempunyai kemampuan untuk mengarahkan orang mencapai tujuan tertentu. Makanya kita kan selalu punya yang perusahaan itu selalu punya namanya visi perusahaan itu apa? Ya. Pelayanan pun sebenarnya ada kan? Visi pelayanan kita ini apa? Supaya apa? Supaya hidup kita, pekerjaan kita atau pelayanan kita itu terarah, saudara. Nah, pemimpin ini adalah orang yang mempunyai wewenang untuk mengatur. Supaya apa? Supaya kita bisa sampai kepada tujuan.
Biasanya seorang pemimpin itu adalah orang yang mempunyai visi atau bisa melihat ke depan, benar nggak? Bisa melihat ke depan, nanti ini mau dibawa kemana sih? Seorang imam dalam keluarga itu harus tahu ini keluarga ini mau dibawa kemana. Kalau yang nyupir aja nggak tahu, saudara, itu kita tidak akan pernah sampai kepada tujuan. Yang ada kita ini cuma capek muter-muter, saudara. Ya, makanya kalau zaman sekarang pakai Google Maps gitu ya, enak banget. Kita mau kemana kita udah tahu tujuannya. Udah kamu ikutin aja, nanti pasti akan nyampe, saudara. Karena dia yang mengetahui jalan mana yang tercepat, jarak mana yang terdekat, jalan mana yang tidak kena macet, itu dia yang tahu, saudara. Maps. Tapi kalau dalam kehidupan kita ini, sayangnya kita ini nggak bisa, saudara. Tidak ada maps aplikasi untuk kehidupan. Ya, masalahnya itu. Tapi untungnya kita ini punya Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan, dia adalah pemimpin segala pemimpin. Karena dia mengetahui jalan hidup kita. Bukan saat menjadikan kita saja, tapi dia sudah merancangkan perkara-perkara untuk hidup kita. Dan pastinya itu adalah yang sempurna. Tadi kita sudah menyanyikan lagu apa? Tuhan kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Itu artinya apa? Kita percaya rencana Tuhan itu yang sempurna dalam hidup kita, amin. Kita membaca dalam Mazmur 139 ayat 14 sampai 16. Mazmur 139 ayat 14 sampai 16. Kita harus tahu Tuhan itu yang menciptakan kita. Tuhan itu yang membentuk kita dan sudah menyediakan rancangan yang terbaik untuk kita. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku yang dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis apa? Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya, Tuhan. Saudara, di sini dikatakan Tuhan itu bukan hanya cuman menjadikan kita dengan asal. Ya apa jare belah, pokoknya kamu jadi manusia aja. Lahir seorang bayi di bumi, sudah. Mau seperti apa jadinya nanti kamu kalau dewasa, jalan hidupmu seperti apa, urusin sendiri. Manusia itu miliaran. Masa Tuhan suruh nyatetin satu-satu? Ternyata Tuhan itu mencatat kehidupan kita di dalam kitabnya. Saat menjadikan kita ini spesifik semuanya. Katakan spesifik. Tidak ada yang sama, keren banget. Genuine, asli, cuman satu-satunya di dunia. Bahkan orang kembar pun tidak ada yang sama persis. Secara fisik maupun sifat. Tuhan itu mau repot-repot nulis, saudara. Manual booknya kita, jalan hidup kita, nanti kita lahir di keluarga seperti ini. Tuhan jadi sutradara. Saudara bayangin gak, saudara? Seorang sutradara untuk membuat sebuah film aja perlu waktunya itu bisa bertahun-tahun, saudara. Gak bisa misalnya kita bikin film, ayo bikin film terus. Setahun mengeluarkan 5 film, gak ada, saudara. Paling cepat setahun itu keluar 1 film, saudara. Jarang banget, bahkan keluar itu mungkin 5 tahun lagi. Dan ya susah, saudara. Ini yang namanya Tuhan menciptakan, menulis satu-satu kehidupan setiap pribadi kita.
Katakan pada dirimu, Tuhan sudah mencatat rancangan yang terbaik hidupku dalam kitab Tuhan, bukan kitab manusia loh. Di kitabmu Tuhan sudah menulis, mencatat. Nah, masalahnya saudara, kalau kita percaya Tuhan punya rencana yang sempurna, kita ini sebenarnya tinggal apa sih saudara? Tinggal percaya sama Tuhan dan mengikuti apa yang Tuhan mau. Makanya tema saya hari ini adalah Tuhan yang atur semuanya. Kalau kita pengen hidup kita sesuai dengan kitab, itu pasti yang sempurna, yang terbaik. Syarat kita bisa kita minta Tuhan yang atur hidup kita, syarat yang pertama adalah kita itu harus percaya sepenuhnya dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Ini syarat yang pertama. Kalau kita nggak percaya, ya udah buang aja itu, hapus aja itu cerita di kitabnya yang sudah Tuhan sudah Tuhan tulis. Kalau kita nggak percaya, pakai kekuatan kita sendiri. Tapi kalau kita mau Tuhan yang ngatur, saudara, kita pertama harus percaya dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Kita mau baca dalam Yeremia 17 ayat 7-8. Ini berkat orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan, saudara. Yeremia 17 ayat 7 berkata demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini adalah berkat orang yang mengandalkan Tuhan dan yang percaya hanya kepada Tuhan. Tadi kita sudah menyanyikan Yesus itu pokok kita, carangnya. Kalau kita percaya, kita hanya mengandalkan Tuhan, saudara. Percayalah, dikatakan panas terik juga tidak akan berpengaruh dalam hidup kita. Orang bisa berkata, tahun kekeringan, kita akan memasuki tahun kegelapan, tahun padang gurun. Tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan, firman-Nya yang berkata, saudara, engkau tidak akan mengalami yang namanya datangnya panas terik. Daunnya tetap hijau, artinya kita ini tetap hidup, saudara. Dan tidak khawatir dan tidak berhenti menghasilkan buah, saudara. Kita ini berkata ada perjanjian air hidup, saudara. Apa yang mandul digantikan dengan apa? Kita menghasilkan buah, kan saudara? Pengen kan kita hidup kita terus menghasilkan buah. Kita harus melekat seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang akan terus mendapatkan air kehidupan itu. Saudara, ketika orang-orang dalam Alkitab mempercayai Tuhan, mereka akan mengalami musim-musim yang terbaik dalam hidupnya. Mungkin jalannya tidak selalu mudah, tapi kita akan melihat endingnya itu ajaib, saudara. Saya saat merenungkan orang yang percaya ini, saudara, kita sudah melihat di Alkitab bapak orang percaya, saudara, Abraham. Dia ini kemana Tuhan menuntun, dia nggak tahu mau dibawa kemana. Tuhan ngomong, ayo kamu pergi, berangkat dari kota kelahiranmu, kamu pergi keluar. Abraham nggak tahu kemana Tuhan, nggak tanya, saudara. Ini benar-benar orang yang percaya. Udah pokoknya kamu jalan aja,
nanti Tuhan yang pimpin. Dan kita melihat Tuhan menyertai kehidupan Abraham. Mungkin saudara, itu cuma di Alkitab. Itu mungkin cerita belaka dan lain sebagainya. Tapi saudara, saat saya merenungkan, saya ini melihat, teringat kehidupan Kong Yusak, saudara. Kong Yusak ini orang yang, orang yang simple, mempunyai moto apa? Gelinding wae. Bukan cuma slogan, saudara. Gelinding wae-nya itu, saudara. Benar-benar orang yang mau diatur Tuhan. Ibu Nani sering berkata kan, kalau sudah kumpul hamba-hamba Tuhan, doa yang satu ngomong ini, satu ngomong ini, satu cerita ini, satu cerita itu. Wah, semuanya punya kecampur dengan pemikiran manusia, ide-ide manusia. Tapi kalau akhirnya tanya sama Kong Yusak, Kong, gimana menurut Pak Yusak? Wis, takon Tuhan di sini. Kita doa saja. Dan apa yang dijalankan adalah hasil dari tanya Tuhan, saudara. Ini yang namanya hidup yang mau diatur oleh Tuhan. Bukan hanya cuman slogan, tapi benar-benar mau diatur Tuhan. Kalau kita lihat, kita ingat ceritanya waktu Pak Yusak nyari rumah, saudara. Nyari rumah kontrakan, waktu itu kontrakannya habis. Saya kalau dengar cerita itu, saya tuh nggak pernah mikir, kok ada ya orang yang seperti ini ya. Kontrakannya habis, dia sudah punya keluarga, punya anak. Waktu itu Ibu Nani juga masih ikut dengan beliau. Nyari rumah kontrakan, besok habis, baru nyari hari ini. Naik motor, doa. Tuhan, aku disuruh kemana? Udah, terus aja kamu ke jalan ini. Terus kemana? Sampai belok ke kiri, ke kanan, tanya Tuhan. Dan kita melihat, saudara, endingnya, ya kok bisa ketemu tuh rumah kontrakan yang tepat. Dan hari itu bisa langsung cepat ditempatin. Dan bisa pindah langsung, saudara. Kalau melihat kehidupan orang yang percaya benar-benar disertai Tuhan. Di setiap musim kehidupan, aku mau diatur kalau enak. Aku mau diatur kalau aku lagi suka misalnya. Tapi saudara, kita melihat contoh yang ada di dunia ini. Pak Yusak ini dalam segala keadaan. Seperti lagu tadi, di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah. Dia selalu berkata, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Saudara, mana ada sih orang habis kecelakaan, habis tabrakan, pendarahan di otak, yang diingat kata-katanya, puji Tuhan, Tuhan baik, Tuhan baik. Ngalami hal yang gak enak, bisa ngomong Tuhan baik. Itu artinya hidupnya percaya, pengaturan Tuhan itu sempurna dalam hidupnya, saudara. Kalau kita mengalami masa-masa seperti itu, seringkali yang keluar, kenapa Tuhan? Saya sudah melayani Engkau, saya sudah ngikut Tuhan, kok ngalami hal ini? Tapi kita lihat contoh ini pribadi yang ada, kita ngelihat kasat mata di dunia. Itu adalah saksi kehidupan. Saat orang-orang yang menunggui dia di rumah sakit, cuman ngomong Tuhan baik sambil muter-muter guling, saudara. Ngucap syukur, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Ajaib, saudara.
kita melihat orang yang mau diatur oleh Tuhan, dia tidak akan mengalami masa-masa kekeringan. Dan dia akan melihat musim-musim yang terbaik dalam hidupnya, saudara. Hari ini saudara, percaya dulu sama Tuhan. Pengen hidupnya diatur oleh Tuhan? Syarat yang pertama apa? Percaya penuh. Ya. Yang kedua, kalau kita percaya, yang kedua adalah Tuhan harus menjadi prioritas. Menjadi prioritas itu artinya menjadi yang terutama, yang didahulukan. Saat kita memulai akan kehidupan kita, kita bangun tidur, ya saudara, jangan langsung turun, langsung bikin kopi dulu, enggak saudara. Kita bangun tidur, doa dulu saudara, ngucap syukur saat teduh. Ya saudara ya, ingat Tuhan dulu, itu namanya kita, prioritas kita Tuhan. Ya, jangan melakukan yang lain dulu. Bangun tidur, wah cek WA dulu, cek handphone dulu. Sekarang mas seperti itu saudara. Ya matiin alarm lah, boleh lah ya. Habis matiin alarm tuh cenderungnya kita langsung ngecek WA dan kebablasan. Nah lupa doa. Ya, harus menjadikan Tuhan sebagai prioritas. Ya. Mazmur 25 ayat 4-5. Ini kita melihat dari seorang pribadi, Daud saudara. Mazmur ini yang nulis Daud. Daud itu orang yang selalu memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Mazmur 25 ayat 4, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nanti sepanjang hari. Ini perkataan Daud saudara. Ini adalah isi hati Daud. Daud itu hebatnya, dia itu kalau menulis Mazmur ini saudara, dia ini adalah ungkapan pernyataan hatinya yang murni ditulis. Makanya Tuhan sendiri ngomong, ini orang yang mengenal hatiku. Karena apa? Setiap saat, setiap waktu dia itu selalu ngejar Tuhan. Dia adalah orang yang selalu menanti-nantikan Tuhan. Dia adalah orang yang selalu mencari Tuhan dan memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Bahkan kalau kita lihat, dia ini kalau sedang mau berperang, dia ini adalah raja yang hebat saudara. Dia adalah seorang warrior. Dia bukan hanya raja yang memerintah, tapi dia ini turun sendiri saudara. Dan dia memimpin peperangan demi peperangan. Orang yang berpengalaman, orang yang hebat saudara. Saya percaya dia punya strategi yang hebat. Karena pengalamannya banyak. Tapi yang hebatnya lagi, dia ini tidak pernah mengandalkan kepandaiannya sendiri. Saat mau berperang, dia selalu tanya sama Tuhan. Tuhan, aku mau perang nih. Aku harus maju enggak nih? Apakah engkau akan menyerahkan musuhku ke dalam tanganku waktu peperangan esok? Kalau Tuhan yang ngomong, ya kamu maju, dia akan maju dengan segenap hati percaya. Dan dia akan meraih kemenangan itu. Tapi saat Tuhan yang ngomong, kamu tak kasih strategi perang kali ini ya. Ada strategi pohon kartau itu saudara. Yang melingkar itu adalah strategi yang luar biasa saudara. Tidak pernah ada sebelumnya. Mungkin cuma satu-satunya strategi yang dilakukan oleh raja-raja di dunia ini. Dan itu murni hasil karya Tuhan. Karena apa? Dia percaya hidupnya ini, jalan hidupnya sudah ditulis di kitab yang tadi Yeremia tadi.
Hidupnya sudah ditulis dengan sempurna. Hari-hari yang baik itu sudah ditulis, saudara. Dan saat dia mengikuti dengan percaya penuh, dia mengalami yang namanya kemenangan bersama dengan Tuhan, saudara. Menanti-nantikan Tuhan, mencari Tuhan, mencari kehendaknya. Seperti tadi firman tadi, saudara. Engkau yang ku nanti-nantikan sepanjang hari. Itu berarti adalah menjadi kesukaannya adalah hanya Tuhan. Saudara. Yang ketiga, saudara. Syarat kita ini bisa diatur oleh Tuhan adalah kita harus mematikan kedagingan atau kebenaran diri kita sendiri. Kalau selama kita masih mengikuti akan kedagingan kita tidak akan pernah bisa diatur oleh Tuhan. Kita mau baca dalam Roma 8 ayat 13 sampai 14. Roma 8 ayat 13 sampai 14. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Siapa di sini anak Allah? Berarti hidup kita harus dipimpin oleh roh. Kita harus belajar hari demi hari mematikan keinginan daging kita, saudara. Keakuan kita, keinginan kita, kita harus belajar setiap hari, saudara. Ini tidak mudah, saudara. Mengalahkan kedagingan, mengalahkan diri sendiri, gak mudah. Mengalahkan kepintaran sendiri. Saudara, waktu kemarin Sophie cerita tentang Ruth dan Orpa, saudara. Ya, masih ingat? Sophie cerita tentang Ruth dan Orpa, saudara. Kita ini bisa melihat hasil dari apa yang dilakukan oleh keduanya, saudara. Waktu Naomi, mertua yang diikutinya, menyuruh mereka untuk kembali, udah, aku tidak punya suami, aku tidak punya anak, kedua anak laki-lakiku sudah mati, kamu tidak ada harapan lagi ngikutin aku ngapain? Udah, kamu pulang aja ke orang tuamu. Dan menurut cerita, saudara, Orpa dan Ruth ini sebenarnya bukan orang yang miskin, orang yang biasa-biasa, enggak loh, saudara. Mereka ini adalah orang atau keturunan dari bangsawan, saudara. Dan saat dia melihat Naomi saat itu kehilangan segalanya, anak-anaknya tidak ada, suaminya tidak ada, bahkan tidak punya harta, saudara. Dan dia memberikan opsi kepada dua menantunya ini. Udah, kamu pulang aja ke orang tuamu. Udah, kamu cari suami lagi aja. Orpa dan Ruth sebenarnya punya pilihan yang lebih baik, saudara. Dan Orpa memilih, walaupun waktu awalnya enggak aku mau ikut engkau, nangis-nangis, saudara. Enggak, aku mau ngikut engkau. Tapi saat diberikan, wis, kamu pulang aja. Orpa akhirnya berpikir, wah iya ya, kalau aku ikut Naomi, saya tidak tahu kehidupan saya selanjutnya. Tapi kalau saya pulang ke rumah, saya punya seorang orang tua bangsawan yang mungkin akan mengatur dan menjamin akan hidupku. Dan akhirnya Orpa memilih menuruti akan pikirannya, saudara. Tapi Ruth sendiri berkata yang berbeda. Aku akan mengikut engkau. Aku akan melepaskan semua cara pikirku. Dan dia melihat Allah Naomi. Karena dia berkata apa? Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Motivasi dia mengikuti karena dia percaya penuh kepada Tuhannya Naomi,
Allahnya Naomi. Yaitu siapa? Jehovah. Kita melihat endingnya beda saudara. Saat dia meletakkan hidupnya, dan dia meletakkan setiap kesempatan yang ada, dan dia percaya penuh, Tuhan, mulai hari ini Engkau yang mengatur hidupku. Beda saudara, endingnya saudara. Seorang janda bisa mendapatkan dalam waktu singkat, bisa mendapatkan ketemu dengan Boaz. Seorang orang yang sangat kaya, ya, konglomerat kata Bu Ina. Kok sekarang itu kan susah banget ya. Pasti yang deketin banyak gak sih? Pasti banyak banget. Kok bisa-bisanya milihnya seorang janda? Padahal harusnya pilihannya kan banyak banget. Ya, pilihannya banyak banget. Tapi Tuhan, kalau Tuhan yang ngatur, yang tidak mungkin bisa jadi mungkin saudara. Makanya hidup diatur Tuhan itu udah paling enak saudara. Amin saudara. Kita akan melihat hasil ending yang terbaik. Kalau film itu endingnya Hollywood itu saudara. Mau ditembak-tembak ini terakhirnya tetap menang saudara. Mengalami yang namanya proses ketegangan dan lain sebagainya. Tapi endingnya happy ending saudara. Film Hollywood itu saudara. Ya, tapi Tuhan sutradara yang hebat. Amin saudara. Mau ya hidup diatur Tuhan. Kita mau baca sekali lagi ini yang terakhir. Baca sekali lagi dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Saya mau undang kita bangkit berdiri yuk. Biar nggak ngantuk. Bangkit berdiri, perkatakan dengan iman. Kita mau taruh dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya, percaya kepada Tuhan. 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kita ganti orang dan ia diganti dengan aku. Ya, saya ya. 2, 3. Diberkatilah saya yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saya akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin, amin, amin. Saudara saya baru pulang dari Jogja tadi malam ya, dan apa yang disampaikan tentang Tuhan yang atur, kalau kita benar-benar percaya ada 3 perkara yang tadi sudah diajarkan. Saudara, saya mau kasih gambaran ya. Kemarin saya pulang dari Jogja dan ada satu hari jeda karena 2 hari pelayanan di Kutoarjo dan Purworejo, terus hari Sabtunya itu ada waktu jeda bisa istirahat. Nah, pada saat istirahat itu kita dibagi beberapa mobil. Nah, saya pas ikut mobilnya Pak Yus. Nah, lalu Pak Yus itu ngomong, Ibu Nani tak kasih tahu ya sejarahnya kota kota Jogja. Jadi dia mulai mengatakan Jogja ini adalah sesuatu hal yang spesifik di antara semua kota-kota, dia bilang gitu. Bahwa ada garis lurus dari Gunung Merapi, lurus terus itu nanti sampai namanya Tugu katanya gitu. Nah, kita akan nanti lurus sampai ke Tugu. Nah, itu berjalan. Nah, ini Tugu nih, kalau belok ke kiri nanti bisa sampai ke
stasiun, tapi kita terus. Nah, terus itu nanti sampai ke Malioboro dia bilang. Ya. Terus sampai ke keraton kata dia. Itu harus lurus begitu. Nah, lalu dia mulai cerita tentang keraton, saudara. Bahwa ini kan daerah istimewa Yogyakarta. Ya. Jadi keraton Yogyakarta ini keraton yang sangat berbeda dengan keraton-keraton yang lain. Di mana dikatakan bahwa gubernurnya itu harus dari keraton, sultan. Ya. Gubernurnya sultan, wali wakil gubernurnya itu harus Paku Alam, gitu. Jadi itu udah turun temurun. Wis di sana tidak ada yang namanya pilkada, nggak ada pilkada. Oh begitu tak Pak? Iya. Dan saya diceritain begitu. Lalu kita itu tidak masuk ke keraton sih, cuma mengelilingi. Ini keraton, kok kayak kerajaan ya Pak? Aku bilang gitu. Iya. Nanti bakalnya itu akan dibenteng semuanya dan ada menara penjaga dari utara, selatan, barat, timur. Waduh. Terus lalu Pak Yustu ngomong begini. Keraton ini ada sultannya ya. Dan nanti itu temurun jadi kayak kerajaan. Nanti sultannya itu tidak punya anak laki, anaknya perempuan. Peraturannya tidak boleh. Tapi dia merubah peraturannya, yang akan turun adalah jadi gubernur ya nanti anak perempuannya katanya. Oh, wah luar biasa banget ya Indonesia, Republik Indonesia. Di dalamnya ada kerajaan gitu. Saya memikirkan begitu. Tapi ini saya tidak bicara tentang hal itu. Bicara tentang Tuhan yang atur, saudara. Jadi akhirnya setelah itu dia mengatakan gini, ini sultan. Ini ada yang namanya abdi dalam, ada yang namanya abdi luar katanya. Kalau yang namanya abdi dalam itu dia sudah mematahkan semua kedagingannya. Tadi kan ceritanya gitu kan. Persyaratan untuk Tuhan yang atur, dia harus benar-benar percaya penuh lalu memprioritaskan Tuhan, betul kan? Dan yang ketiga adalah mematikan kedagingan, ya kan? 3 ini. Nah, yang namanya abdi dalam itu ya begitu, mengandalkan sultan. Pokoknya apapun diatur sama sultan. Nah, hidupnya diatur sama sultan. Memprioritaskan akan sultan. Dia kebutuhan apapun singkir. Pokoknya kebutuhan sultan yang nomor 1. Nah, lalu yang ketiga dikatakan mematahkan kedagingan. Dia kepengen apapun, kalau sultan tidak boleh, dia tetap tidak akan melakukan. Itu abdi dalam. Ya. Jadi tadi waktu Freddy menyampaikan firman, sebetulnya ada contohnya kerajaan, ya, di mana yang namanya abdi dalam itu benar-benar pasrah diatur sama rajanya, ya, sultannya. Nah, sebenarnya ini gambaran dalam hidup kita yang diceritakan tadi. Bahwa sebenarnya kalau kita benar-benar pengikutan kita itu sudah mulai bukan sekedar sebagai pelayan yang di luar, di latar. Ya, kita sudah masuk ke dalam ruang kudus, ya, bukan di pelataran. Kita ini masuk dalam ruang kudus, sudah menjadi pelayan-pelayan. Lalu Tuhan membawa kita lagi masuk dalam namanya ruang yang maha kudus. Itu benar-benar yang dinamakan kita itu harus sudah 3 perkara ini itu harus ada dalam kehidupan kita. Benar-benar menjadi abdi dalam, mengabdikan diri kepada Tuhan. Ya, semua diatur Tuhan, terserah sama Tuhan. Apapun Tuhan yang ngatur itu. Karena kita tahu apa yang diatur Tuhan itu baik.
abdi dalam ini pun selalu mengatakan, aku pasrah sama sultan. Ya. Jadi kalau sultan ngomong apa, ya sudah kita nurut. Gitu. Nah, jadi semuanya juga begitu. Mereka kalau sultan yang ngomong, ya sebetulnya sih gak boleh laki-laki itu nanti jadi sultan. Lalu sultannya ngerubah, tetap boleh perempuan. Karena dia memang gak punya anak perempuan. Ya. Semua gak ada komplain. Gak ada yang ngomong kenapa begitu, gak ada. Semua ikut apa yang diatur. Ya. Dan belajarlah kita kalau di dalam dunia aja ada yang seperti itu. Alangkah luar biasanya kalau saudara dan saya itu mempunyai kehidupan bukan hanya sebagai pelayan di pelataran. Ya. Tapi masuk dalam ruang kudus, masuk lagi menjadi abdi dalam. Ya. Benar-benar mengabdikan diri kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita ikuti saja. Dan kita pasti tahu kalau Tuhan yang atur itu pasti sempurna. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk semua dan semuanya Engkau atur di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua dan semuanya ini. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami tetap ingatkan kami bahwa saat-saat ini Engkau memberikan suatu tugas buat kami untuk benar-benar membangun tembok doa puasa untuk puasa Nehemia. Ingatkan kami Tuhan, ingatkan kami setiap pagi. Engkau tahu akan keadaan kami, lubang-lubang mana dalam keluarga kami, semua keadaan kedagingan kami yang belum dihabiskan Tuhan. Inilah waktunya kami akan melakukan doa, menutup semua lubang yang ada. Sehingga hidup keluarga kami harmonis, hidup keluarga kami benar-benar hidup yang berkenan di hati-Mu. Hidup kami adalah hidup yang benar-benar mau diatur oleh Engkau. Tolong Tuhan, kami berdoa saat ini juga buat keluarga kami masing-masing. Biarlah tembok-tembok yang runtuh, tembok-tembok yang masih ada lubang, bahkan retak-retak sekalipun kami mau tutup di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat kota ini, kami juga berdoa buat bangsa dan negara ini. Biarlah saat-saat ini Tuhan, masa-masa pemilihan daripada RT, RW, kelurahan, camat, serta wali kota, gubernur di seluruh Indonesia ini. Kami doakan, biarlah Engkau yang akan memilihkannya. Sehingga Tuhan, tembok-tembok yang runtuh, retak maupun lubang dapat ditutup oleh pemimpin-pemimpin yang baru ini Tuhan. Kami juga berdoa saat ini untuk kabinet, untuk DPR, untuk MPR. Tuhan kami minta di dalam nama-Mu. Biarlah sungguh-sungguh yang terpilih adalah yang membangun Indonesia. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami juga berdoa pada saat ini Tuhan. Biarlah lawatan untuk Pondok Daud pada minggu depan ini Tuhan. Hari Sabtu Tuhan dan hari Minggu. Kami doa 15 jam. Kami mau berdoa untuk menutup tembok, untuk membangun pujian dan penyembahan kami. Kami minta di dalam nama-Mu, lawatan boleh terjadi Tuhan. Pemulihan Pondok Daud terjadi, mulai dari pribadi kami, sampai kepada seluruh eklesia, seluruh JKI Anugerah ini, seluruh Gracia ini Tuhan. Seluruh kegiatan akan melanda tempat ini, melanda Suara Gracia, melanda sekolah-sekolah,
Kalau hari ini sekolah sudah mulai Tuhan, kami mohon untuk murid yang baru maupun murid yang naik kelas, kami berdoa saat ini, landa mereka Tuhan dengan lawatan-Mu, supaya mereka semua boleh dilawat oleh Tuhan. Semua anak-anak kepenuhan Roh Kudus, mereka diubahkan Tuhan menjadi sesuatu hal yang baru. Kami sangat merindukan Tuhan, lawatan ini bukan hanya terjadi di taman Tuhan, tapi harus terjadi di tempat ini. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa, biarlah Engkau satukan hati kami. Saat ini kami sedang melakukan yang dinamakan puasa Tuhan. Kami sedang membangun akan segala sesuatu. Berikan kami unity Tuhan, kekompakan sederap selangkah dengan visi yang sudah Engkau berikan buat kami. Kami tidak mau Tuhan hanya sekedar biasa-biasa, tapi kami mau yang luar biasa. Lawatan boleh terjadi di tempat ini. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami tidak bosan-bosan Tuhan, kami terus akan doakan pokok-pokok doa ini sampai kami melihat buah daripada apa yang Engkau sedang kerjakan. Terima kasih untuk semuanya. Biarlah apa yang terjadi di tempat ini akan merambat Tuhan sampai seluruh Indonesia, bahkan sampai di seluruh dunia. Kami percaya Tuhan, pemulihan Pondok Daud akan terjadi. Terima kasih untuk kasih setiamu. Pujian penyembahan akan terjadi. Dupa yang harum akan keluar dari di seluruh Indonesia ini. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapa, kami juga mau menerima akan kekuatan baru, kesehatan baru, daya tahan tubuh yang baru untuk kami dapat menyelesaikan akan tugas kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami percaya Kau dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan belenggu cinta ini menguasai akan seluruh kehidupan kami. Mata kami Tuhan, bibir mulut kami dan telinga kami. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan hidup kami ada dalam belenggu cinta-Mu. Hati kami juga Tuhan kami minta biar ada di dalam ikatan kasih belenggu cinta. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Tuhan, Engkau sendiri akan menghancurkannya. Ini tangan kami, ini kaki kami. Pimpin Tuhan supaya kaki kami, tangan kami Tuhan, dua-duanya ini berjalan dalam jalan-Mu. Semua pekerjaan yang harus kami lakukan hari ini, kami akan menjadi orang yang berhasil disebabkan karena tangan kami Engkau pimpin. Engkau atur seperti firman-Mu hari ini sampai kami mengalami finish strong pada hari ini. Terima kasih Bapak. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Selamat pagi.